Ya, shalom saudara-saudara. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Selamat bertemu lagi di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pada kesempatan hari ini, kita semua dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Ya, yang tetap kita harapkan untuk menjadi bagian di dalam kehidupan dan perjalanan kita. Nah, saudara, di dalam kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu topik, satu tema, tahan uji. Woi, tahan uji ini apa ya? Menter. Ya, itu bahasa Jepang ya. Menter. Tahan uji di dalam menghadapi cobaan. Ini tema yang perlu kita mendapatkan perhatian, saudara, karena berkaitan dengan yang namanya cobaan. Ya, baik, kita akan membaca dulu ayatnya di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Berbahagia itu bejo, ya, menyenangkan. Dan memang Alkitab ini kadang-kadang nggak cocok dengan akal, nggak masuk dengan akal. Ya, karena apa? Orang sedang dalam cobaan disuruh dan dikatakan berbahagia, ya. Sebab apabila ia yang dicobai itu sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ternyata ada efeknya, saudara. Kalau kita bertahan di dalam ujian, di dalam masalah, di dalam cobaan hidup ini, saudara, dikatakan berbahagialah, ya, karena ada efek sampingnya, ternyata ada berkat di belakangnya kalau bertahan. Kenapa? Satu hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia ini, ya, ketika kita masih berada di dalam dunia ini, saudara, itu adanya cobaan. Masalah. Siapa yang tidak punya masalah sampai hari ini? Semua aman-aman? Ayo, mesemnya kayaknya dipaksakan itu, ya. Saudara, hidup di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak dapat atau yang tidak mengalami namanya masalah, namanya ujian, ya. Walaupun itu ternyata sebenarnya tidak diingini oleh manusia ini. Siapa yang ingin punya masalah dalam hidup? Ya, tetapi kenyataannya, masalah itu selalu datang dalam hidup manusia. Ya kan? Sekali lagi, siapa yang tidak pernah punya masalah? Dan masalah ini dihadapi oleh semua orang. Bukan hanya orang yang di luar Kristus. Banyak orang Kristen sendiri mengalami masalah. Ya, kemarin dadaan mamanya Ovi berangkat ke Jakarta. Karena ternyata Ovi sakit. Sampai semaput di sana. Nangis ini langsung berangkat ke sana. Siapa yang ingin masalah? Tetapi ternyata masalah itu datang kadang silih berganti sampai membuat manusia ini putus asa. Wis, lebih baik mati wae, ya. Lebih baik mati saja. Ya, mati malah tidak enak, loh, saudara. Ya, siapa yang kepingin mati cepat? Kadang-kadang manusia itu karena putus asanya, maka mereka rasanya ingin mati saja.
Dan masalah itu tidak hanya dihadapi oleh orang tua. Anak-anak muda yang masih sekolah saja, ya, itu juga kadang-kadang mempunyai masalah. Dan saudara, masalah itu memang beragam ya. Datangnya itu beragam, ada karena penyakit, ada karena faktor keluarga, ya, faktor lingkungan. Kadang-kadang membuat masalah, ya. Masalah itu silih berganti, masalah itu beruntun, yang satu belum selesai, yang satu muncul lagi masalahnya. Itu saudaraku, ya. Dan ketika kita punya masalah, seringkali kita lemah, dan kita kadang-kadang mengeluh, Tuhan, mengapa ini bisa terjadi atas hidup kami? Iya loh saudara. Ya, karena masalah itu ternyata menjadi bagian hidup dari manusia selagi ada di dunia. Kenapa? Ya, penyebabnya sudah tidak asing lagi bagi kita, itulah dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan berfirman kepada manusia, dengan berpeluh engkau akan makan rezekimu, onak dan duri akan kamu hasilkan. Nah, bayangkan. Kalau kita tidak kerja keras, ya, nganggur saja, kita nggak akan pernah dapat apa-apa. Sudah kerja keras, tapi Alkitab katakan onak dan duri. Yang nyucuk-nyucuk, yang tajam. Karena itu karena dosa, saudara. Ya. Sehingga kemudian muncul yang namanya persoalan, ya, namanya masalah, dan seringkali kita berusaha untuk penyelesaiannya. Ya, tetapi saudaraku, kita kadang-kadang mikir, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah? Kita terlepas dari masalah. Satu hal, saudaraku ya, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan ya. Nah, seringkali saudara orang Kristen itu kalau terjadi masalah hidupnya, paling tidak salahkan Tuhan. Kenapa bisa terjadi begini Tuhan? Mana Tuhan yang maha besar? Ini seringkali saudaraku, banyak orang Kristen menggerutu, dan penggerutuannya itu adalah menyalahkan Tuhan. Saudaraku, jangan salahkan Tuhan ya, karena Tuhan tidak pernah salah di dalam bertindak. Bahkan sebenarnya Allah itu sudah merencanakan yang terbaik bagi manusia daripada awalnya. Ketika Dia menciptakan manusia, tidak pernah Dia menciptakan yang namanya masalah dalam kehidupan manusia. Karena Tuhan itu begitu baiknya, ya. Di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Jadi Allah itu punya rancangan yang untuk kita, ya. Dikatakan demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara tahu, dari awalnya Allah itu sudah merencanakan yang terbaik untuk manusia, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi pada kenyataannya, saudara, manusia hidup dalam dunia ini, ya sekali lagi jangan salahkan Tuhan ya. Ini satu hal yang perlu diwaspadai sebagai orang Kristen. Kita jangan pernah menyalahkan Tuhan kalau terjadi masalah di dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak pernah merencanakan yang jahat terhadap manusia. Bahkan dari awal penciptaan, Allah itu sudah merencanakan yang terbaik, ya. Baik, kita akan membaca dalam Kejadian
pasal 1 ayat 21 sampai 26. Demikianlah firman Allah, katanya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara tahu, semua alam semesta itu diciptakan dengan perkataan. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah daratan dan lautan, jadilah ikan dan burung, jadilah hewan-hewan melata. Tapi ketika manusia diciptakan, tidak dengan hanya kata-kata, tapi dengan tindakan. Bahkan perundingan dulu di surga, ya, marilah kita ciptakan, ya, kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak di atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayo. Sebenarnya dari awal Allah itu sudah menciptakan manusia untuk menguasai seluruh ciptaannya termasuk binatang-binatang. Kita tidak perlu takut terhadap binatang buas sekalipun, saudara. Tapi apa setelah dosa masuk? Ayo, sama cecak aja, ya, langsung jingkrak gini kan? Cecak. Sama tikus saja lari. Padahal awalnya Allah itu menciptakan kita tidak perlu takut dengan binatang yang buas sekalipun, ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka, ya. Jadi diciptakan laki-laki dan perempuan, saudaraku, ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bayangkan, saudaraku, ya. Haleluya. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Bayangkan, saudara, ketika manusia diciptakan, ya, nah, diciptakan yang terbaik. Manusia tidak pernah mengalami yang namanya sakit, yang namanya menderita. Tetapi tadi dikatakan, pada akhirnya Tuhan berfirman, onak dan duri yang kamu hasilkan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa masalah bisa terjadi? Ini penting kita pahami. Mengapa masalah itu bisa terjadi? Saudara, pertama, itu karena kesalahan kita. Ya. Itu pertama, karena kesalahan kita. Kenapa masalah itu terjadi? Yeremia pasal 5 ayat yang ke-25 dikatakan di sana, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosa-dosamu menghambat yang baik daripadamu. Saudara, sekali lagi Allah menciptakan manusia itu untuk menikmati segala sesuatunya yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Yang baik itu menjadi terhambat, terhalang, tidak bisa dinikmati karena dosa. Kesalahanmu yang menghalangi, merintangi semuanya ini, dan dosamu menghambat sampai tidak bisa datang yang baik itu daripadamu. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Apabila seorang dicobai, janganlah sekali-kali ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Ayo, ini gara-gara saya ikut Tuhan Yesus, ini gara-gara saya nurut Tuhan Yesus. Hati, saudara, jangan sampai fatal kesalahan kita, ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Kenapa? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat,
dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak pernah mencobai siapapun, saudara. Hati-hati, ya. Haleluya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret oleh keinginan itu dan dipikat olehnya. Saudara, seringkali dengan keinginan ini kita tidak bisa nahan, ya. Ayo, mana yang kita prioritaskan? Seringkali keinginan kita itu begitu luar biasanya dan tidak bisa kita batasi. Itulah sebabnya kemudian terjadi masalah dalam hidup kita. Sekali lagi, dosa atau kesalahan kita itulah penyebab pertama dari masalah yang terjadi atas hidup kita. Ya, kita perhatikan orang yang tidak nurut, walaupun dia orang percaya sama Tuhan loh. Orang yang dipilih oleh Tuhan, ada juga yang nggak nurut, saudaraku, ya. Perhatikan dalam Yulius pasal 1, ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Yunus, bangunlah. Pergilah kamu ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Waduh. Saudara, ternyata Yunus diberi kesempatan menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa yang jahat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak menyenangkan hati Allah. Yunus disuruh ke sana, ya. Tetapi ternyata dia seorang yang dipilih, nggak taat. Nah, ini saudara, kenapa bisa terjadi masalah? Ya, karena ketidaktaatannya waktu dia diperintahkan untuk pergi ke Niniwe. Kemudian dia pilih lari dari Tuhan. Dia pergi ke Tarsis, ya. Baik, kita akan baca Yunus pasal 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Disuruh kemana? Ke Niniwe. Kota namanya Niniwe karena di situ untuk memperingatkan bangsa yang jahat. Ternyata dia nggak mau menyimpang. Nah, benar enggak kalau menyimpang? Dia menyimpang atas perintah Allah. Dia pergi ke Tarsis. Dia pergi ke Yafu, satu kota, dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Nah, ia bayar tiketnya, perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Allah. Bisa nyingkir dari hadapan Allah enggak kita? Enggak bisa, saudaraku. Kemana saja kita berlari, Allah tahu di mana kita ada. Nah, ternyata Yunus dia meninggalkan perintah Tuhan, disuruh ke Niniwe, lari ke Tarsis dengan naik kapal. Dan konsekuensinya apa yang terjadi? Badai. Tahu badai, ya? Angin lesus, ya, angin yang kencang, kemudian melanda danau itu, ya. Kita lanjutkan pembacaan. Yunus pasal 1 ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai yang besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Tidak hanya hampir tenggelam, tapi hampir terpukul hancur. Bayangkan, saudara, orang lari dari perintah Tuhan, nggak nurut firman Allah. Jangan dipikir dia akan aman, saudaraku. Ternyata Allah kejar. Dan ketika dia naik kapal, maka kapalnya diserang badai sampai hampir hancur. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Bayangkan.
Saudara, ketika orang-orang di kapal kebingungan, ya apa ini? Saudara, kalau saudara baca ceritanya Yunus, dia tidur. Ini enggak, blek. Yang lain juga bingung bagaimana, mulai berdoa kepada dewanya masing-masing. Yunus tidur. Kita dibangunkan dia. Bangun, kenapa kamu tidur begini? Ayo berdoalah. Terus dia mengaku bahwa itu karena kesalahannya. Saya sebenarnya disuruh ke Niniwe, saya lari ke Tarsis. Wah, kaget orang-orang. Terus bagaimana ini? Ya lemparkan saja saya ke laut. Nah, atas permintaannya sendiri, dia dilemparkan. Begitu dilemparkan, angin berhenti. Saudara, ya, tetapi bagaimana setelah angin itu berhenti? Ya, ada ikan yang besar, ya, yang kemudian melahap si Yunus yang di dalam perut ikan itu. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kosong. Mau makan apa? Berpuasa dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Untung loh, ikannya itu perutnya enggak Senin Kemis gini, enggak mingkem. Coba bayangkan kalau dia itu perutnya si ikan itu bergerak jadi mati dia. Ya, bayangkan orang yang tidak nurut akan terjadi masalah dalam hidupnya. Ayo, saudara, hari ini sedang menghadapi masalah yang bagaimana? Ayo koreksi diri. Kenapa hal itu terjadi? Jangan salahkan Tuhan. Bisa jadi karena memang kita yang salah, saudara, sehingga masalah itu terjadi. Ya, tapi puji Tuhan, Yunus ketika dia dalam perut ikan, dia menyesal. Ini yang penting, saudara. Manusia bisa saja salah, manusia bisa saja mengalami satu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga terjadinya sesuatu yang sulit bagi hidupnya. Tapi satu hal yang sangat penting, menyesal. Ya. Tapi tidak hanya menyesal saja, saudara, ya, tapi bertobat. Banyak orang getun, saudara. Getun aku ngomong, ya. Kenapa saya kok alami? Saya menyesal karena saya pergi ke sana. Tapi kadang-kadang masih balik lagi ke sana. Hati, ya. Tapi di dalam Yunus, dia sadar, dia menyesal dan bertobat, ya. Dalam Yunus pasal 2 ayat 1, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Untung masih bisa ambekan loh. Ya, untung masih bisa bernafas dalam perut ikan. Coba kalau dia tidak bisa bernafas, 3 hari, saudara. Kalau di dalam penjara yang ada di penjara dunia ini masih ada jerujinya, ya, ada jerujinya, masih bisa ambekan kan, masih ada konsumsi juga. Tapi coba bayangkan di perut ikan, gimana dia bisa bernafas? Untung ya, puji Tuhan, dia masih bisa bertahan 3 hari. Kemudian dia menyesal. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Wah, memang penyesalan dan pertobatan itu penting, saudara. Tapi kalau belum terlambat, ya. Kalau sudah terlambat, kita menyesal, tidak bisa. Kita bertobat tidak bisa, karena sudah terlambat, sudah mati. Makanya selama masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Ya, ayo, jangan berbuat salah, karena kesalahan itulah yang mendatangkan, ya, masalah di dalam kehidupan kita. Ya, kita perhatikan
meskipun Yunus tidak taat, tapi pada ujungnya dia menyesal. Ini contoh yang baik, saudaraku ya. Jadi masalah bisa terjadi karena kesalahan kita, kekeliruan kita, dosa kita. Tetapi belum terlambat selama kita masih bisa atau masih ada kesempatan berdoa dan bertobat, menyesali akan kehidupan kita, maka Tuhan akan merubah. Ya, Tuhan akan merubah. Jadi sekali lagi, kenapa terjadi kasus, terjadi masalah dalam hidup kita, ya, baik dalam pribadi, baik untuk urusan rumah tangga, keluarga, hubungan orang tua dan anak, dan lain sebagainya. Mari kita sadari bahwa masalah itu bisa terjadi karena kesalahan kita, ya. Nah, yang kedua, kenapa masalah itu bisa terjadi? Saudara, karena untuk menguji keyakinan kita, iman kita. Loh, iman perlu diuji, saudara. Saudara beli emas saja diuji dulu, emasnya berapa karat. Dan untuk melihat karatnya itu memang harus dipanasi dulu. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kita perhatikan bahwa kenapa masalah bisa terjadi. Yang kedua, untuk menguji keyakinan kita. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Tidak hanya satu cobaan, berbagai-bagai cobaan. Entah masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah lingkungan, dan lain sebagainya, berbagai-bagai masalah. Tapi firman Allah mengatakan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Cocok enggak? Ayo. Menyesal enggak jadi orang Kristen? Karena apa? Firman Allah itu kadang-kadang memang melampaui segala akal, saudaraku. Dikatakan, saudara, anggaplah satu kebahagiaan. Satu kebahagiaan itu satu yang menyenangkan. Kalau jatuh dalam berbagai cobaan. Mosok aku dipecat suruh bahagia. Aku sakit suruh bahagia. Gimana ini? Firman Allah bagaimana sih? Ya. Sebab kamu tahu, saudara-saudara, bahwa ujian, nah masalah itu bentuknya ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan kita menjadi seorang yang tekun di dalam Tuhan. Jadi ternyata saudara, cobaan itu merupakan ujian bagi keyakinan kita, ya, iman kita. Supaya kalau iman kita sudah teruji, kita bisa menjadi orang Kristen yang tekun, yang taat, yang patuh, yang setia. Haleluya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Dan memang tidak gampang jadi orang Kristen. Kadang-kadang firman Allah itu kayaknya tidak cocok dengan akal manusia. Memang, salah satu contohnya ini saja, bahwa kalau menghadapi masalah, berbahagialah. Berbahagia. Ayo, saya ingin tahu saudara bisa nggak melakukan ini. Jangankan bahagia, kesenggol pipi yang nyerocotnya setengah mati. Teratrot. Ya kan? Nggak cocok dengan firman Allah. Sedangkan firman Allah mengatakan berbahagialah kalau kamu jatuh dalam tidak hanya satu cobaan, berbagai-bagai cobaan. Karena itu semua untuk menguji imanmu. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang, ya,
yang bertahan, bukan orang yang menyerah. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, ingin lulus? Ayo, diuji dulu. Ini ya. Ini sudah siap buat skripsi ini. Buat apa repot-repot? Ya. Tapi itu persyaratan untuk bisa naik jenjang lewat ujian. Jadi saudara berbahagia kalau kita bisa bertahan dalam pencobaan. Sebab kita diuji. Saudara, sekali lagi saya ingin tahu saudara. Ya, enggak usah diceritakan. Kok saya ingin tahu. Ya, kalau saudara ada dalam masalah saat ini, anggaplah satu kebahagiaan, ya, sudah, tetap aman, keluarga tetap aman, tenang, ya, anggaplah cobaan itu merupakan batu ujian bagi kita. Kita melihat satu contoh yang terbaik, Ayub. Ayub itu orang saleh. Saleh itu orang yang suka beribadah, orang yang takut akan Tuhan, dan tidak hanya saleh, tetapi dia kaya raya. Tidak hanya sekedar kaya, tapi kaya raya. Bayangkan. Ayat 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini Alkitab loh bersaksi. Kalau kesaksian orang saja jangan dipercaya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, totalnya 10 anak. Coba bayangkan. Dan anak-anaknya ini takut juga akan Allah, saudaraku ya. 10 anak. Kira-kira kabotan enggak, saudara? Kita kadang-kadang anak cuma 3 aja tuh, bengongnya, ributnya setengah mati. Tapi enggak, anaknya 10. Dan anaknya ini juga suka beribadah. Ya, dia punya 7.000 ekor kambing domba. 7.000 ekor. Punya seekor saja di Mimi. 7.000. Coba kalau kepingin kari kambing. Gak repot. Kepingin apa? Gulai kambing. Nggak repot. Karena dia punya. Bulunya itu bisa dibuat wool. Punya pabrik wool. Punya. Waduh, luar biasa. Ya. Nah, dia punya 3.000 ekor onta. Saudara tahu onta? Pada zaman dulu itu, onta itu merupakan kendaraan jarak jauh. Orang-orang Majus dari timur, dia ke Bethlehem mencari Tuhan Yesus, dia naik onta, saudara. Ya, kendaraan antar kota. Waduh, bes. Coba, 3.000. Kaya enggak? Luar biasa. Ya, dia punya 500 pasang. 500 pasang berarti 1.000. 500 pasang lembu. Waduh, saudara, coba bayangkan punya 1.000 ekor lembu. Dasar enggak? Siapa yang punya lembu di sini? Ngerasaan atau daging sak kilo yang kangelan. Ya, coba bayangkan, saudara ya.
Terus kemudian dia punya 500 ekor keledai betina. Keledai itu kendaraan jarak dekat. Ya, kalau dekat aja naik keledai, kalau jauh naik onta. Jadi bemo. Kalau sekarang itu bayangkan, luar biasa dasar. Ya, anaknya 10, orang kaya, orang saleh. Anaknya 10, punya onta, punya lembu, punya keledai dan lain sebagainya. Nah, dia juga banyak pegawainya, ya, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Hebat enggak? Enggak ada yang bisa menandingi kekayaan Ayub. Ya, saudara. Tetapi saudara tahu ada yang iri loh. Siapa itu? Iblis, setan. Dia minta izin sama Allah untuk mencobai. Nah, untuk menguji imannya diizinkan ya oleh Allah setan itu mencobai Ayub. Bayangkan saudaraku ya, kehilangan harta bendanya. Coba kekayaannya itu, waduh, sapi, onta, keledai, domba, ribuan itu kekayaannya. Tapi dia dicobai sebagai ujian, kehilangan harta bendanya. Ya, Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 17. Pada satu hari, ketika anak-anaknya lelaki dan yang perempuan itu sedang pesta, ya, makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Mereka seringkali mengadakan ibadah keluarga, ya, saudara. Datanglah seorang pesuruh pegawainya si Ayub ini kepada Ayub dan berkata, Tuan, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba, menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Bayangkan, saudara, hanya satu orang yang selamat. Semua pegawai-pegawainya oleh orang Seba, sama kekayaannya. Ya, mereka sedang ya menjaga lembunya, ternyata dirampas. Aduh, belum lagi berhenti orang itu ngomong. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, Tuhan, api telah menyambar dari langit. Duh. Dan membakar serta memakan habis kambing, domba, dan penjaga-penjaga. Aduh. Gimana kalau saudara mengalami ini? Stres enggak? Tadi lembunya, sekarang dombanya, ya. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bahaya ini. Ini nggak main-main loh ujian ini. Kekayaannya mulai diangkat satu-satu, ya. Nah, sementara orang itu berkata, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta sekarang, ya, unta, dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan kepada Tuhan. Coba, masalah beruntun yang satu belum selesai, sini baru laporan, datang lagi yang lain laporan lagi, datang lagi yang lain laporan lagi. Bayangkan. Saudara-saudara, itu satu hal yang sangat tidak menguntungkan, ya. Harta bendanya habis, tapi tidak cukup. Ternyata dia sudah kehilangan anaknya juga. Ayub 1 ayat 18 sampai 19. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata,
Tuhan, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya. Bayangkan, angin nggak datang dari 1 penjuru. Ini enggak. Tapi 4 penjuru. Kiri, kanan, buka, belakang. Angin yang besar melanda rumah di tempat anak-anaknya sedang pesta. Ya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. 10 anaknya mati. Saudara, ini bukan cerita bohong. Ini Alkitab. Ada orang yang begitu menderitanya. Hanya aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Masing-masing hanya 1 orang yang selamat. Tujuannya apa? Untuk memberitakan kepada Ayub. Renungkan sejenak, saudara. Kekayaannya habis, anaknya habis. Tidak ada yang bisa memadai Ayub. Ya, penderitaan yang cukup besar itu, ya. Ayub pasal 1 ayat 20-22. Apa yang terjadi? Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Masih sempat-sempat bersyukur kepada Tuhan. Masih sempat-sempat menyembah kepada Tuhan. Dalam pencobaan yang berat dia tidak mengutuki Tuhannya. Tetapi dia tetap dapat bersujud dan menyembah. Dan katanya, dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang, dengan tidak membawa apa-apa, aku dilahirkan. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Hebat ini Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya ingin tanya kepada saudara-saudara, ketika dalam cobaan masih bisa terpujilah Tuhan? Saya sendiri yang ngomong ini belum tentu loh, saudara, bisa. Loh, karena sulit. Cuma kadang-kadang kalau kita dalam masalah kita nangis, ya, berdoa. Kenapa Tuhan? Kok mesti begini Tuhan? Kenapa Tuhan? Tapi enggak sih Ayub ini. Terpujilah Tuhan. Karena dengan telanjang aku datang dan balik kembali dengan telanjang. Ya, haleluya. Dalam kesemuanya ini, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Karena sekali lagi tidak ada contoh yang lebih Ayub. Ya, dalam beban, dalam penderitaan masih tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Masih tetap memuji Tuhan. Beda dengan kita ya. Adalah masalah sedikit saja sudah wis tak kebaktian. Ya kan? Apa kira-kira kalau sudah tidak kebaktian selesai masalahnya? Kenapa banyak anak-anak Tuhan kemudian malas ibadah karena masalahnya terlalu banyak? Saudara, Ayub dia masih sempat sujud menyembah Tuhan. Haleluya. Sudah kehilangan harta, kehilangan anaknya, dan yang ketiga dia kehilangan kesehatan. Wow. Cobaan datang, kekayaan, kemudian keluarganya, anaknya habis, dan sekarang kesehatannya, ya. Ayub 2 ayat 7 sampai 10. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan karena ternyata nggak bisa mengalahkan Ayub. Dicobai apapun dia tetap bertahan. Maka baliklah diminta izin sama Tuhan untuk cobai. Ya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk
bara, gudik. Kalau gudik gatal-gatal nggak masalah ya. Tapi ini bara yang busuk. Dari mulai telapak kaki sampai batu kepalanya. Tidak ada yang luput. Dari telapak kaki sampai kepala. Bayangkan saudara. Kira-kira ada orang mendekat? Enggak. Takut ketularan kan? Lalu Ayub mengambil sekeping beling. Kok nggak dikasih obat ya? Pada waktu itu belum ada obat kimia, saudaraku ya. Belum ada. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Di tengah-tengah abu tanda dia berkabung. Wow, sama beling ini. Nggak tambah lecet ah. Coba. Kalau saya gatal sedikit itu langsung, saya aku jaluk apa ini botol itu, tak ambil bedak itu, tak oleh kecil-kecil terus atau minum obat alergi, ya. Pada zaman dulu belum ada tuh, yang ada cuma beling, diambil dikeruk-keruk nih, wah, saudara, dasar, ya. Nah, satu hal lagi. Waduh, tambah menderita dia ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, waktu Ayub sehat, waktu Ayub kaya nggak terdengar suara istrinya. Paling nyanjung-nyanjung suaminya ya. Oh, bojoku kudu pinter golek duit. Badannya keker, mungkin gitu ya. Tapi ketika Ayub sedang menderita, kesehatannya terganggu, gudik dari ujung kepala sampai telapak kaki, apa yang dikatakan oleh istrinya? Masih saleh tak kamu? Masih tekun terus kepada alam. Kutukilah saja alammu itu dan matilah. Waduh, ini omongan orang yang sedang menderita, nggak malah dihibur, malah diomongin sing nyelenget gini, saudara ya. Padahal sepatutnya suami istri itu nggak begitu ya, saling menguatkan. Tapi Ayub berkata bagaimana, saudara? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Hebat. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Aduh, tidak ada yang bisa melebihi Ayub, saudara. Ini contoh yang dipaparkan oleh firman Allah. Ini loh, kalau kamu menghadapi masalah cobaan, itu karena kamu diuji imanmu, keyakinanmu, bisa bertahan tidak seperti Ayub. Benar nggak bisa kita. Tapi paling tidak, saudaraku, kita contoh yang minimal saja. Ya, kita nggak bisa nonton seluruhnya kepada Ayub. Waduh, ini beban yang sangat berat, saudaraku ya. Dan satu hal yang sangat menyakitkan. Sahabat-sahabatnya datang, ya. Saudara, dan sahabatnya datang ini, dia mengunjungi alih-alih menghibur, tapi justru menuduh Ayub itu melakukan dosa, sehingga semakin berat bebannya. Ini kadang-kadang teman, ya sahabat itu kalau kita masih dalam kondisi sehat walafiat, punya apa-apa, banyak sahabat yang memuji kita, menyanjung kita. Tapi coba kalau sedang menderita seperti Ayub ini, mereka datang, memang alih-alihnya dia menghibur gitu, tapi ujung-ujungnya dia menyatakan kamu telah berbuat dosa, membuat Ayub tambah menderita, ya. Tapi di sini saudaraku, Ayub layak menjadi panutan, contoh
Kalau kita sedang menghadapi persoalan, menghadapi masalah, mari kita kembali melihat peristiwa dari Ayub. Meskipun menghadapi cobaan yang sangat luar biasa, dia tetap teguh berpegang kepada pendiriannya, takut akan Allah. Dia tidak mengutuk Allah. Meskipun dia bergumul dengan, seharusnya dia harus bertanya, Tuhan, kenapa kok bisa terjadi begini? Tapi dia enggak bertanya. Dia tetap setia, dia tetap patuh, dia tetap taat, ya. Yakobus pasal 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, kan? Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan penyayang dan penuh belas kasihan. Ketika lolos dari ujian, apa yang diperoleh Ayub? Akhirnya Allah memulihkan keberadaan Ayub seperti semula. Bahkan dikatakan 2 kali lipat. Ya, Ayub dipulihkan. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Saudara, kalau ingin membaca keseluruhan dari cerita Ayub itu, baca mulai pasal 1 sampai akhir, ya. Tapi saya loncat-loncat di sini. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Coba, sahabatnya menyakiti dia, tetapi tetap didoakan mereka. Ini luar biasa Ayub ini. Makanya katakan orang yang saleh. Ya. Orang saleh itu orang yang takut akan Tuhan. Suka beribadah kepada Tuhan. Ketika ia menghadapi musibah, saudaraku, tetap dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub. Makanya menderitalah supaya 2 kali lipat nanti. Ya. Siapa yang bisa seperti Ayub? Tidak bisa. Ya. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Anaknya juga dikembalikan 10. Ya, tetap 10 anaknya. Bayangkan saudara, tidak ada seorang pun sekali lagi yang bisa mengalahkan Ayub, ya. Tetapi paling tidak peristiwa atau perjalanan hidup dari Ayub ini menjadi pelajaran bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita menghadapi kesulitan? Jangan menyalahkan Tuhan. Ya, jangan menyalahkan Tuhan. Kalau mendapatkan kesulitan, mari kita sadari diri kita siapa. Karena Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik bagi manusia ciptaannya ini. Ya, tapi seringkali kita yang menyimpang dari jalannya. Ya, tetapi kalaupun itu dalam bentuk ujian, kita ya sudah sungguh-sungguh ya sudah setia sama Tuhan, tapi tetap ada masalah. Tuhan sedang menguji sejauh mana ketekunan kita. Ya, haleluya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan, saudara, ketika menghadapi masalah? Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tetap bertekunlah di dalam doa. Ini sesungguhnya saudara yang harus kita kerjakan. Kalau kita sedang menghadapi masalah di dalam hidup kita, ayo tetap bersukacita. Jangan tunjukkan kepada orang luar bahwa kita sedih. Ya, kita sedang bersusah, tapi tunjukkan kepada orang luar, saksikan bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, saudaraku, kita tetap bersukacita. Bukan tetap tersenyum kapan saja. Ya, jadi jangan terus merengut saja menunjukkan kesedihannya. Ya, mungkin sekali lagi tidak masuk akal, saudaraku. Apa yang diperintahkan Tuhan yang menjadi firman Allah itu tidak masuk akal. Mau menghadapi masalah, kita tetap bersyukur. Harus.
Tinggal saudara mau nggak jadi murid Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan dan sabar saja kalau mengalami kesesakan. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan, tetap bertekun di dalam doa. Saya yakin Tuhan pasti tolong kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita.